bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Anda pecinta olahraga dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa lagi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Dan tentunya masih bersama dengan saya Ozi, serta juga ada Bung Dirham yang menemani Anda hingga nanti jam 4 sore. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Baik, ya. Di minggu ini Bung Dirham kemungkinan sampai minggu depan ya untuk laga di Liga Top Eropa masih off. Jeda internasional masih mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia. Betul, dan juga mungkin ada beberapa yang uji coba. Nah, sebelum kita bahas itu Bung Dirham, di mana untuk bursa transfer musim ini sudah ditutup per 31 Agustus kemarin. Ya, kalau menurut Bung Dirham ada yang menarik gak sih? Mungkin ada yang bikin kejutan di bursa transfer kali ini Bung Dirham selain Messi dan Ronaldo pastinya. Kalau menurut Bung Dirham seperti apa? Ya, kalau awal saya memprediksi bahwa transfer tidak akan menarik karena kondisi pandemi, tapi ternyata berbalik ketika di Eropa sudah mulai ada geliat ya, penonton sudah mulai masuk stadion di beberapa negara, walaupun mungkin tidak penuh ya. Ya. Tapi itu adalah sebuah perkembangan yang cukup mengembirakan, artinya bahwa kita bisa menyaksikan live di stadion itu memang nuansanya beda dibanding kita nonton lewat TV ya. Ya, dari situ dari awal saya memprediksi akankah di dalam hati saya rekor Neymar dari Barcelona ke PSG itu akan terpecahkan ya. Iya. Tapi memang ada tawaran-tawaran menggiurkan ya, terutama kepada Mbappe sampai berapa kali itu 3 kali ya. Betul. Yang nilainya cukup fantastis yang terakhir 200 juta euro. Yang itu menurut saya seandainya itu Mbappe ke Madrid itu akan menjadi satu rekornya Neymar terpecahkan dari 108 berapa? Awalnya 160. 67 ya. 67 menjadi 200 juta euro. Itu sebuah rekor fantastis, apalagi pemain muda yang cukup punya gairah yang di awal kompetisi Liga Prancis sudah menunjukkan tajinya dengan menciptakan beberapa gol-gol untuk kemenangan klubnya. Nah, di Spanyol itu sepertinya ketika Messi, Ronaldo pindah ke Juventus, kemudian pindah lagi ke MU ya. Iya. Messi pindah ke Ligue 1 itu sepertinya ada yang menurun daya tarik dari klub-klub itu untuk supaya bisa menarik penonton ke stadion. Nah, kondisi ini Madrid melihat bahwa kita harus menciptakan sebuah rekor untuk bisa mendatangkan Mbappe misalnya. Iya. Jadi ketika bintang-bintang pindah ke klub lain, ini kedatangan Mbappe tentu akan menambah gairah dan kompetisi Liga Spanyol semakin akan tetap terjaga popularitasnya, tidak menurun dengan perginya Messi misalnya. Nah, itu yang ternyata tidak bisa kesampaian dan kita harus tahu bahwa tetap Inggris menjadi pemegang rekor terbesar transfer musim ini ya? Ya, musim kali ini karena banyak yang dugaan-dugaan yang ternyata Ronaldo misalnya yang kejutan besarnya pindah ke MU dan nilainya cukup di nomor 1 itu Premier League dengan 156 miliar dolar. Sementara Serie A itu di posisi kedua selisihnya cukup jauh. Sekitar 80-an ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Inggris masih menjadi magnet
dari pemain-pemain bintang Ya. untuk bisa satu mengadu nasib, kedua menunjukkan kepada dunia, kepada publik sepak bola bahwa dia belum habis. Ya. Kemudian juga di Inggris muncul klub-klub dengan bintang-bintang baru yang cukup mengembirakan. Mereka bisa berkontribusi besar untuk tim nasional seperti Declan Rice, ya, Jack Grealish. Betul. Nah itu mereka bintang-bintang lokal bersaing dengan bintang-bintang asing, ya, untuk bisa lebih membuat semarak. Dan memang Inggris tidak bisa dipungkiri sampai dengan saat ini, ya, masih tetap terbesar, ya, bursa transfernya, terus dan kita melihat sendiri bahwa antusiasme publik sepak bola Inggris menonton, apalagi mereka sudah bisa menciptakan vaksin sendiri, AstraZeneca, itu membuat mereka sepertinya sudah bisa hidup berdampingan dengan pandemi, COVID. ya. Sehingga kondisi yang terjadi dalam belakangan ini, baik di Wimbledon, kemudian nanti mungkin ke depan, ya, mungkin di balap motor, kemudian di bulu tangkis mungkin juga All England tahun depan ini akan menjadi lebih semarak. Karena mereka akan kembali meraih keuntungan dari sponsor, dari penonton. Ya. Penyelenggaraan event itu salah satu terbesarnya adalah adanya kehadiran supporter, kehadiran penonton. Baik. Dan kembali lagi Bung Dirham ke bursa transfer musim ini, di mana Mbappe terakhir ditawar sama Real Madrid 200 juta. Nah, terus kemudian dari PSG ini sendiri masih belum melepaskan. Apakah ini bukan merupakan kerugian, Bung Dirham? Mengingat juga untuk kontrak Mbappe di PSG kan ini terakhir. Artinya Januari nanti bisa saja dia akan kontrak dengan klub lain dengan gratis. Masih ada tenggat waktu. Nah, tinggal bagaimana tim pelatih atau Pochettino membuat Mbappe nyaman di situ. Tapi apakah akan demikian? Karena kalau melihat dari pemain-pemain Prancis, dia lebih berkembang di kompetisi di luar Prancis, ya, seperti Zidane dulu, ya. Kemudian Griezmann, ya, lain-lain, Pogba, ya, dia lebih lebih berkembang permainannya di klub lain. Nah, di klub dibanding mungkin main di klub sendiri, ya, di negara sendiri itu. Dan Prancis bukan mereka bukan, walaupun di situ banyak bintang, artinya mereka tidak seperti di Inggris, persaingannya itu begitu ketat. Ada MU, ada Liverpool, ada Manchester City, Chelsea, kemudian klub-klub yang lain, West Ham, terus Everton, Tottenham, itu semakin semarak gitu, persaingannya itu berbeda. Masing-masing klub ini membeli amunisi yang baru yang membuat permainan mereka lebih meningkat. Nah, kita bisa lihat dari Chelsea ada Lukaku di sana, yang sebelumnya adalah Lukaku membawa Inter Milan juara. Nah, kembali dia bisa dibeli Chelsea. Di saat akhir ternyata Ronaldo kembali lebih memilih ke MU. Nah, saya kira itu sih. Oke. Dan rekan senegaranya Mbappe, Griezmann, ini tanpa dia belok kembali ke Atletico Madrid dengan alasan mungkin karena nggak mau gajinya dipotong begitu, Bung Dirham. Atau mungkin ada alasan lain, Bung Dirham, kalau menurut ya, salah satunya itu secara profesional Griezmann itu masih bisa di puncak perform penampilan. Nah, mereka hanya kemarin di Piala Eropa dia gagal, ya. Tapi kalau dilihat dari kontribusi untuk klub itu masih cukup baik. Kedua, dia mungkin lebih menemukan tandem yang baik, ya. Adanya Suarez di sana, kemudian
pelatih yang sudah bisa menyatu secara cepat dengan timnya. Nah, itu secara psikologis akan membuat penampilannya menjadi seperti baik daripada mungkin dia pindah klub baru gitu. Dia harus menyesuaikan diri dengan rekan-rekannya, dengan tandemnya. Nah, ini salah satunya adalah alasannya itu menurut saya. Baik, nanti kita akan bersambung kembali Bung Dirham, dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita akan sampaikan juga atensi dari Anda. Jadi pastikan masih bersama kami di Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham. Dan kita masih membahas untuk bursa transfer musim ini dan juga kualifikasi Piala Dunia, baik zona Amerika ataupun juga zona Eropa. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung melalui fanpage kami RKB Official, karena kita juga menyiarkan secara langsung live streaming di halaman Facebook, serta juga Anda yang sudah bergabung melalui SMS dan WA di 0855420912. Ada Aldo di Pesidon. Selamat sore Bung Ozi dan juga Bung Dirham, mau tanya untuk update kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, dan apa kabar juga sepak bola timnas kita yang jauh tertinggal dengan Vietnam. Silakan tanggapannya Bung Dirham. Iya, kalau kemarin kita kualifikasi Piala Dunia kan baru main ya. Jepang kalah sama Oman kalau nggak salah ya. Terus Korea 0-0 dengan Irak, dan Iran menang 1-0 asal Syria. UEA 0-0 dengan Libanon. Yang terakhir kemarin hari Jumat itu kemarin ya, Australia menang 3-0 dari Cina. Dan Vietnam kalah dari Arab Saudi. Terbantai ini ya. Berapa? 3 kali ya, 3-1 ya. Dan Vietnam tampil sebenarnya dari awal cukup bagus, tapi akhirnya dia karena ada yang terkartu merah sehingga dengan 10 pemain dia kurang bisa mengimbangi Saudi. Artinya kalau saya melihat sekarang Vietnam sekarang yang disebut tadi Aldo bahwa itu kualitas Vietnam sudah hampir setara dengan Saudi, dengan Irak, dengan Iran. Sementara kita di level Asia belum bisa menjadi seperti Vietnam. Thailand aja sekarang sudah di bawah Vietnam ya. Kita mau nggak mau harus objektif bahwa perkembangan sepak bola Vietnam begitu hebat. Dari tim U19 mereka yang pernah lolos ke Piala Dunia itu sudah menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, mereka punya tim yang kuat. Dan kita bisa lihat sendiri di SEA Games 2 tahun yang lalu, timnas kita tak bisa menang melawan Vietnam. Nah, bahkan seperti Vietnam itu akan menang dengan mudah kelihatannya. Ya artinya kita secara kualitas belum bisa sehebat apapun pelatih yang didatangkan. Misalnya Sintayong ya, yang bisa membawa Korea mengalahkan Jerman 2-0. Belum tentu, ya kembali lagi bahwa kualitas kompetisi kita kualitas kompetisi kita ini dinilai banyak orang, pengamat itu belum bisa memberikan kontribusi yang baik. Ini sebagai apa ya, faktor utama di timnas kita. Kompetisi yang baik akan menghasilkan pemain-pemain yang baik, dan itu berjenjang, tidak instan, tapi butuh proses yang panjang. Kita bisa meniru Jepang. Jepang itu tahun 90-an masih ramai dengan kita ya. Tapi dia mulai sejak 90 ke atas mengirim orang-orang terbaiknya, entah itu sebagai pelatih, entah itu sebagai organizer, entah itu sebagai bagian penyelenggara kompetisi dari PSSI. Mereka belajar ke Eropa. Nah, dari situ mereka kemudian
liganya memang waktu itu masih berjalan, tapi dibiarkan ala kadarnya. Tapi begitu orang-orang ini kembali 3 tahun atau 4 tahun kemudian, maka kemudian disusunlah J-League. Ya. Nah, J-League itu sampai sekarang membawa perubahan besar terhadap kompetisi. Jadi di mana setiap klub yang klub utama pasti dia punya tim U21 Junior ya. ya 19 sampai tingkat junior itu sampai di akademi sepak bolanya Berjenjang itu ya. berjenjangnya itu kelihatan. Nah, di Indonesia apakah setiap klub itu seperti misalnya kita bisa melihat PSIS Semarang lah ya. Ya. Mereka punya tim yang junior jenjang sampai ke level pemula. Tapi akankah pelatih di kalangan PSIS itu bisa menyetarakan program bahwa ini junior, terus ketika berjenjang ke senior itu saling nyambung. Jadi pola pembinaan itu nyambung. Karakter pemain yang tercipta itu akan sama. Keluarnya dari keluaran PSIS misalnya dari tingkat pemula kemudian berjenjang masuk junior ke senior itu akan sama. Nah, akankah kualitas pelatih-pelatih sepak bola itu sudah sesuai dengan mereka yang misalnya melatih di sekolah sepak bola? Akankah mereka punya sertifikat kepelatihan yang memadai? Kemudian akankah betul mereka menguasai teknik permainan sepak bola yang baik gitu kan? Dulu saya masih ingat bagaimana saya melihat beberapa foto dan rekaman video dari seorang Tony Pokanik melatih sepak bola. Setiap pemain yang masuk timnas Indonesia itu dia harus mengerti betul seluruh peraturan sepak bola. Yang kedua, secara teknik dan dasar itu menguasai. Sehingga kemudian Indonesia pada waktu itu cukup disegani. Kita bisa menahan imbang juara Olimpiade Rusia, juara Eropa Rusia pada waktu itu, dan juara Olimpiade Rusia. Kita bisa menahan imbang 0-0. Nah, habis itu memang kita tidak bisa lagi walaupun di awal-awal cukup baik tahun 50-60, bahkan Pekalongan pun ikut terangkat prestasinya, tapi setelah era 80 itu sampai ke sini kita bersaing di Asia Tenggara aja cukup kesulitan. Masih kesulitan ya. Apalagi kita ke kancah yang Asia lebih besar lagi. Belum lagi ke Piala Dunia. Kita jangan bermimpi dulu. Benahi kompetisi kita secara benar. Biarkan pemain-pemain muda tidak usah banyak ambisi mencari kemenangan. Misalnya untuk Suratin, ya sudah. Itu kompetisi aja yang band mereka pemain-pemain muda itu kayak di Italia itu Primavera, bunga-bunga yang mekar. Biarkan dia mekar dengan sendirinya, alami tanpa ada campur tangan misalnya di bunga-bunga mekar ini dengan obat-obatan atau iming-iming apa segala macam, tapi biarkan dia mekar, murni. Jadi nanti ketika dia berjenjang itu secara kualitas mentalnya akan terbentuk dengan sendiri. Dan kembali lagi pengelolaan kompetisi memang harus jelas, hukuman harus tegas. Nah, di kita itu misalnya mereka yang terlibat pengaturan skor ya harus dihentikan dari dunia sepak bola. Jangan beri kesempatan. Kedua,
bersihkan dari mafia sepak bola. Ya itu yang paling sedih di kita itu memang begitu. Dari dulu saya pernah ya aroma kayak itu tuh kuat sekali. Walaupun mungkin kita tidak bisa secara kasat mata bisa langsung melihat, tapi pasti ada begitu pasti mungkin. ada tuh. Dan ini memang kemarin terungkap kan, ada permainan skor gini siapa yang mengatur ini untuk bisa melolos ke sampai segitunya. Kemudian PSSI direformasi. Nah sekarang hasil reformasi PSSI itu bagaimana gitu? Sekarang ini akankah ketua PSSI sekarang Iwan Bule ini bisa membuat wibawa PSSI menjadi kuat dan akan melahirkan kompetisi yang sehat, kompetisi yang berjenjang, berguna untuk tim nasional kita. Nah, kompetisinya ya tidak ada kepastian, itu kayak kemarin itu memang sulit. Sulit sekali kita. Itu bahkan pengaruhnya ke timnas, Bung Diram ya? Iya, pasti akan berpengaruh karena otomatis pemain-pemain itu tidak mendapat kesempatan untuk berlatih, bertanding ya. Kalau berlatih mungkin ya, tapi bertanding itu penting untuk mengasah mentalnya. Tanpa ada pertandingan ya sulit juga. Nah, yang saya saya amati dari zaman kolonial Belanda, sistem kompetisinya itu selalu berubah-ubah. Nah, itu yang saya lihat tidak seperti Liga Inggris gitu loh. Tidak konsisten. Maksudnya kalau ya dia di level telu ya nangkono terus baru kalau memang dia bagus ya bisa ke level utama. Dan ke level utama pun kalau jeblok ya dia bisa turun degradasi ke level lagi. bawah. Betul. Itu yang terjadi. Jadi degradasi itu kuat sekali gitu. Kalau misalnya tiba-tiba pemain klub musim lalu yang seharusnya terdegradasi tidak terdegradasi ya kompetisi kurang sehat ya? Kurang sehat. Baik, kembali lagi nyambung ke pertanyaannya Aldo lagi, Bung Diram, di mana ini menanyakan kenapa Indonesia tidak memilih coach yang berkualitas seperti Louis van Gaal yang dulu sebelum menukangi Belanda lagi ex-pelatih Argentina pada final Piala Dunia 2014. Dan satu lagi, Bung, kenapa Indonesia pelatihnya rangkap jabatan? Nggak setiap coach itu satu kategori umur seperti itu, Bung Diram, ditanyakan sama Aldo. Itu maksudnya kalau cara itu menurut saya cara instan. Akankah memang tidak ada klub pelatih Indonesia yang baik, yang misalnya dipercaya, misalnya dia melatih, misalnya kayak dulu misalnya Fahri Husaini U16, 19-nya Indra Safri, misalnya seniornya Landi lain lagi. Tapi bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga bahwa kalau kemarin pelatih Thailand itu kan memang yang saya tahu, yang kemarin juga baru diganti, yang asal Jepang itu, dia memang kontraknya dia memegang memang jenjang dari junior sampai ke senior. Nah, tinggal nanti kok kontrak ini bakalnya kok kuwi ora. Sintayong kayaknya seperti itu, dari junior ke senior. Semua kelompok umur ya? Nah, kuat bayari pora. Karena kontraknya pasti mahal. Betul. Ya. yang tentu dengan kondisi seperti ini akankah ada uang PSSI? Sebab kompetisi tidak berjalan. Nah, ini dia dapat uang dari mana? Nah, itu yang ya mungkin ada sedikit bantuan misalnya dari Menpora atau apa kaitannya mungkin misalnya untuk Asian Games. Nah, itu masih memungkinkan suplai dana ke situ. Tapi kayaknya kalau Piala Dunia lebih ke PSSI sendiri kayaknya. Walaupun itu tetap membawa negara. Jadi itu yang memang tidak mudah mengelola sepak bola. Jadi butuh proses. Nah, proses ini kalau instan ya wis engko nek wis kira iki kalahan, misal dilatih Van Gaal kalahan ya wis selesai. Ganti. Mesti njaluk ganti meneh. Nah,
sing menangan. Padahal tidak seperti itu, harus butuh proses. Ono kalah dhisik. Engko baru engko menang stabil gitu kan. Ada proses gitu kan. Bukan dengan cara instan. Tidak dengan cara instan, tapi kompetisi yang baik. Gitu. Baik. Dan kita kembali lagi ke kualifikasi Piala Dunia 2022, Bung Dirham, di mana FIFA ini membuat aturan untuk masing-masing timnas itu memainkan pertandingan dalam satu pekan itu 3 kali pertandingan, Bung Dirham. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Apakah nanti bukan hanya apa ya istilahnya ya, kalau bisa saya bilang justru ini akan membunuh para pemain, Bung Dirham, setelah kembali ke klub masing-masing, Bung. Banyak yang cedera atau lain sebagainya, kelelahan. Makanya model seperti itu ya harus disiasati. Bagaimana menghadapi 3 klub berbeda itu, 3 lawan berbeda itu dengan rotasi pemain yang pas gitu kan. Ada kalanya bintang utama tidak dimainkan, diganti dengan yang lain. Nah itu akan sedikit mengurangi resiko-resiko cedera itu. Ya. Tapi kadang pelatih itu dibenturkan dengan satu tuntutan bahwa dia harus menang, dia akan menurunkan bintangnya gitu. Nah itu secara psikologis membuat pemain bintang seperti Ronaldo misalnya, ya dia akan main terus. Nah ketika dia cedera, nah yang rugi pasti klubnya. Betul. Tapi biasanya itu cedera itu ditanggung oleh timnas biasanya. Misalnya dia pemulihan, operasi. Sebelum kembalikan ke klub masing-masing ya. Tetap nanti yang membiayai biasanya tim nasionalnya atau mungkin federasi sepak bolanya. Oke. Ya, dan kembali lagi untuk kualifikasi Piala Dunia, di mana untuk zona Asia ini di grup A Iran memuncaki puncak klasemen sementara, juga ada Australia di grup B. Sementara kalau untuk kita lihat ke zona Eropa, Bung Dirham, kemarin setelah mengalahkan Irlandia, Portugal ini memuncaki klasemen sementara di grup A. Kemudian juga Perancis ini masih posisi utama, ranking pertama ya di grup D. Dan Ukraina di posisi kedua. Sementara malam nanti, Bung Dirham, sekitar jam 2-an, ini Perancis akan bertemu dengan Ukraina. Kalau menurut Bung Dirham sendiri, yang seperti apa mungkin jalannya pertandingan yang akan berlangsung ini, Bung? Ya, di tangan Shevchenko tetap Ukraina menjadi musuh yang cukup berbahaya. Berbahaya. Saya katakan cukup berbahaya. Karena Ukraina bukan, saya lihat ada kesempatan pemain-pemain muda bergabung yang tidak lagi, kalau dulu kan Shevchenko menjadi sentral, tapi ini sekarang pemain-pemain muda ini terutama dari tim junior mereka yang baru saja juara dunia Ukraina. Nah itu mereka cukup siap untuk tampil menggantikan atau membuat rotasi dengan para seniornya. Nah Perancis tetap menjadi tim yang kuat, karena kita bisa lihat secara kualitas baik dari depan ke belakang itu sudah pasti Perancis secara individu lebih kuat dari Ukraina. Nah kembali lagi nanti faktor luck, siapa yang dalam pertandingan itu mengalami satu cobaan, misalnya dengan adanya kartu merah, ya dramanya seperti apa nanti itu yang menentukan. Tapi secara mental Prancis lebih kuat dari Ukraina. Oke. Dan untuk Piala Dunia 2022 ini, Bung Dirham, mungkin agak sedikit berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, yaitu rencananya akan digelar pada bulan-bulan Januari, musim dingin, begitu Bung Dirham. Kalau untuk jadwal ini pengaruh juga nggak sih, Bung, dalam segi permainan di masing-masing timnas? Ya mungkin musim dingin di Eropa ya. Tapi itu sepak bola kan main di Asia. Di Asia, di Qatar. Yang kemungkinan di Qatar udaranya lebih hangat gitu kan. Atau memang sama-sama musim dingin. Kita lihat nanti prediksi cuacanya seperti apa. Tapi secara ini kan, nah itu mungkin saya kira faktor cuaca di di Qatar itu lebih hangat sehingga dialihkan ya. Dialihkan. Kalau mungkin main di bulan Juli terlalu panas mungkin. Jadi kalau main di bulan-bulan itu udara sudah mulai tidak terlalu panas.
Nah itu mungkin akan membuat, tapi bagi pemain-pemain Asia itu sebuah tantangan ya, sebuah tantangan. Tapi bagi pemain-pemain Eropa mungkin menjadi hal yang biasa, tetapi mereka terganggu secara kompetisi di liganya. Ya pasti kan, biasanya Januari itu mendekati Natal ataupun sebelum Natal mendekati tahun baru itu adalah masa-masa mereka rehat, kemudian kompetisi nanti bulan Februari itu baru masuk ke putaran selanjutnya. Nah itu pasti akan mengalami gangguan. Nah itu yang harus mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya kan sudah ada pemikiran dari Federasi Sepak Bola Eropa untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena itu bukan isu baru. Itu isu yang sudah muncul 5 tahun yang lalu, yang sudah diantisipasi pastinya. Baik. Yang terakhir Bu Duriam sebelum kita akhiri untuk perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada yang sedikit ditambahkan dari Bu Duriam sendiri, baik di kualifikasi Piala Dunia atau mungkin persepak bolaan secara umumnya. Iya, sebenarnya kita mengundang Persib Persib Pekalongan untuk tim bisa ngobrol di sini bagaimana persiapan mereka menghadapi Liga Nusantara, karena ini tim ini adalah tim usia 23 yang saya kira secara kualitas di masing-masing daerah yang ikut kompetisi Liga 3 ini sama, pasti sama. Kalaupun ada yang menonjol sedikit, kalau saya lihat sementara karena kan ini masih seleksi lokal ya, mungkin pemain belum digabung dengan pemain-pemain yang senior atau luar daerah, sehingga masih belum kelihatan yang menonjol seperti apa ya. Mungkin ini pembentukan baru, orang-orang yang harus anak-anak muda baru yang harus beradaptasi dengan teman-temannya yang baru. Nah itu butuh waktu dan tidak. Nah ini dengan tinggal berapa hari atau berapa minggu, akankah kita bisa membentuk tim yang kuat gitu kan? Kita bisa melihat sendiri bagaimana dulu kita persiapan tahun 2008, kemudian kita mulai dari Liga 3, kemudian merangkak terus Liga 2, terus Liga 1, bahkan terakhir kita bisa menyaksikan Liga divisi utama ya. Itu hal yang tidak mudah dan memang butuh banyak pengorbanan, dan kita bisa melihat kualitas pemain yang tercipta pada waktu itu, dan kita masih berharap bagaimana dengan formasi kepengurusan PSSI Pengcap PSSI Kota Pekalongan yang baru, itu semuanya harus menjadi bagaimana kita semua itu, marilah kita menjadi solusi terhadap permasalahan persepak bolaan, terutama dalam hal prestasi dan lain-lain, bukan menjadi polusi dari persepak bolaan itu sendiri. Baik, mungkin kita bisa agendakan untuk minggu depan dengan kawan-kawan Persib. Kawan-kawan Persib bisa hadir di sini, bisa mengungkapkan apa yang perkembangan terjadi saat seleksi, dan kita bisa tahu bagaimana dengan mungkin kita bisa membawa nanti mungkin di lain kesempatan, misalnya di malam hari bisa bercengkrama dengan pelatih ataupun dengan para pemain, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kedekatan antara Persib dengan masyarakat Kota yang Pekalongan, ada di Pekalongan dan sekitarnya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Duriam untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, dan berakhir pula kawan kebersamaan kita di Siul episode kali ini. Saya Ozi pamit undur. Setelah ini Anda bisa ikuti perjalanan Halo Kota Batik bersama dengan Vita. Selamat sore, assalamualaikum, salam olahraga.